Halo, selamat pagi semuanya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang materi tentang media massa. Yang pertama itu apa sih tujuan kita memahami media massa? Yang pertama itu tentunya untuk memahami dan mampu menjelaskan definisi dan karakteristik komunikasi massa. Lalu yang kedua itu memahami dan mampu menjelaskan karakteristik isi pesan dari media massa tersebut. Dan yang terakhir, mampu memahami dan mampu menjelaskan berbagai pandangan tentang efek media massa. Lalu selanjutnya ada apa sih komunikasi massa itu? Jadi komunikasi massa itu adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang besar. Uh, Lalu di sini ada karakteristik dari komunikasi massa. Yang pertama itu ada komunikator terlembaga dan terencana. Apa sih maksudnya? Ini itu maksudnya untuk menyampaikan pesan media melalui lembaga dan melibatkan banyak orang juga proses yang kompleks. Itu kompleks yang dimaksud tuh contohnya kayak proses awal hingga akhir, di mana akhirnya konten tersebut atau apa yang ingin disampaikan ke masyarakat itu bisa terbit gitu di sebuah lembaga atau media tertentu. Contohnya itu kayak kalau di televisi itu kan nggak mungkin langsung muncul aja beritanya gitu, pasti ada proses-proses yang dilewati, atau misalnya di surat kabar juga ada seleksi berita yang dimasukkan gitu. Lalu yang kedua itu ada pesan bersifat umum. Jadi itu maksudnya komunikasi massa itu bersifat terbuka yang diperuntukkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Kayak contohnya itu berita COVID. Jadi kan itu tuh pesannya itu untuk semua orang gitu, untuk memberikan awareness terhadap orang-orang. Lalu yang ketiga itu ada komunikan anonim dan heterogen. Artinya, komunikator itu tidak dapat mengetahui siapa saja dan berapa banyak pesan tersebut disampaikan, tetapi dapat dipastikan seluruh lapisan masyarakat, entah itu dari kalangan anak-anak, remaja, orang tua, hingga lansia itu dapat menerima pesan tersebut. Terus yang keempat itu ada pesan serempak, yang artinya komunikan itu dapat menerima pesan yang sama secara serempak atau bersamaan dari komunikator. Itu contohnya tuh kayak live countdown-nya voting saat pemilihan presiden dan wakil presiden gitu. Lalu ada yang kelima itu mengutamakan isi ketimbang hubungan, yang artinya komunikator berfokus kepada isi yang akan disampaikan tanpa memperlukan reaksi atau feedback dari masyarakat luas. Tuh, contohnya itu kayak media menyampaikan berita yang sedang viral tanpa memperlukan reaksi masyarakat asal ratingnya naik gitu misalnya. Terus yang keenam itu ada bersifat satu arah. Jadi apa sih maksudnya bersifat satu arah? Jadi itu komunikator aktif menyampaikan pesan. Sedangkan komunikan itu aktif menerima pesan gitu tanpa adanya dialog atau reaksi secara langsung dan cepat gitu. Terus contohnya itu ketika komunikan menyampaikan informasi melalui siaran TV, kan nggak bisa tuh kita langsung kayak ngomong gitu sama TV-nya. Terus yang ketujuh itu ada simulasi alat indera yang terbatas. Jadi artinya tuh pesan yang disampaikan tuh dapat tergantung dari jenis media yang digunakan gitu. Kayak contohnya kalau radio kan kita mengandalkan pendengaran, terus kalau eh, surat kabar atau koran itu kan penglihatan gitu. Terus kalau dari saluran TV itu mata dan telinga gitu, pendengaran dan penglihatan. Selanjutnya itu yang terakhir ada umpan balik yang tertunda atau delay. Jadi pesan yang disampaikan oleh media itu tidak dapat menerima feedback secara langsung gitu dari komunikan. Jadi kayak harus ada waktunya gitu. Karena kan kayak nggak mungkin kita baca di koran gitu terus langsung bisa komen dan nyampe ke yang buat berita dari koran itu kan. Terus yang selanjutnya itu ada karakteristik isi pesan media massa.
Yang pertama itu ada novelty. Apa sih novelty itu? Itu artinya tuh kayak baru atau ter-up to date gitu. Terus yang kedua itu ada jarak. Jarak itu jadi kayak kedekatan jarak terhadap peristiwa dari tempat dipublikasikannya berita tersebut. Lalu yang ketiga itu ada popularitas. Jadi popularitas itu artinya kayak pengliputan tentang tokoh organisasi, tempat dan waktu yang penting. Terus berita itu apakah menarik atau tidak menarik. Nah, lalu yang keempat itu ada konflik. Jadi hal-hal yang mengungkapkan tentang pertentangan selalu menjadi bahan berita nih, kayak contohnya konflik antara kubu A dengan kubu B atau kayak konflik negara misalnya juga bisa. Lalu yang kelima itu ada komedi. Nah, komedi itu bisa jadi sarana juga. Jadi ada acara-acara menjadikan bahan perhatian para halayak itu dengan menghilangkan kejenuhan gitu. Setelah beraktivitas harian kan halayak itu pasti kayak lelah dan membutuhkan hiburan gitu. Terus yang keenam itu ada seks dan keindahan fisik ya. Itu kayak cara mereka menarik perhatian si audiens itu dengan menyiapkan sesuatu yang mengandung unsur seks dan keindahan. Lalu yang ketujuh itu ada emosi. Jadi media massa itu berisikan tentang hal-hal yang dapat menyuat emosi dari audiens sendiri itu. Jadi kayak berita tentang, jadi kayak bisa menggugah emosi dari si audiens. Kayak contohnya itu tentang bencana alam atau kayak tindakan kriminal kayak gitu. Terus ada juga yang kedelapan itu nostalgia, itu mengungkapkan pengalaman masa lalu. Lalu yang terakhir itu ada human interest. Itu media massa itu berisikan tentang hal-hal yang menyangkut kehidupan orang lain, berkaitan dengan apa yang dirasakan orang lain. Lalu selanjutnya itu ada fungsi komunikasi massa. Jadi yang pertama itu surveillance atau pengawasan. Ini tuh intinya itu pengumpulan dan penyebaran informasi. Lalu yang kedua itu ada correlation atau korelasi. Itu intinya itu dia tuh komunikasi massa itu berfungsi sebagai analisis informasi tentang lingkungan gitu. Lalu yang ketiga itu ada socialization. Itu fungsinya untuk mengkomunikasi informasi, nilai, dan norma sosial dari satu generasi ke generasi lainnya. Lalu yang terakhir yaitu entertainment itu dia itu berfungsi untuk menghibur gitu uh, tanpa mengharapkan efek tertentu gitu. Jadi murni untuk menghibur si audiens. Lalu ada pandangan tentang efek komunikasi. Yang pertama itu ada efek kuat. Jadi media itu memiliki Jadi media itu memiliki efek mempengaruhi dan memerintah yang sangat besar terhadap khalayak. Kayak contohnya itu analogi peluru atau jarum suntik. Jadi kayak peluru tuh langsung bikin heboh gitu, jarum suntik tuh kayak pelan-pelan dimasukin ke dalam media massa gitu. Lalu yang kedua itu ada efek moderat. Nah, ini efek moderat itu media massa memang tidak dapat mempengaruhi orang untuk merubah sikap, tapi media massa itu cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang. Terus media massa itu juga bisa yang efek moderat itu mempengaruhi persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Kayak misalnya masyarakat umum kan tidak semuanya perlu tahu tentang kehidupan selebritis atau artis-artis di Indonesia maupun luar. Tapi dengan begitu banyak dan berulang berita tentang selebritis, maka masyarakat tuh bisa dipengaruhi untuk berpikir bahwa berita tentang kehidupan artis-artis itu penting, tapi padahal tidak. Tuh. Nah, terus yang ketiga itu ada efek terbatas. Jadi, teori ini tuh memandang bahwa orang aktif memilih untuk menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Itu kayak misalnya itu tuh memilih sebagai untuk hiburan, misalnya menggunakan Netflix untuk apa namanya untuk nonton atau menggunakan YouTube untuk menghibur diri sendiri menonton acara-acara yang dia inginkan.